3. Permisi Pak, Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bludor Desmondega. Saya mahasiswa keperawatan UPH yang bertugas untuk merawat Bapak dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang nanti. Sebelumnya bisa saya cek galang tangan nama Bapak? Bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak? Indiaman Putra 27 Januari 2000. Oke, sudah pas ya Pak. Bagaimana tidur Bapak semalam? Apakah tidurnya nyenyak? Ini Pak, Nyenyak ya Pak. Apakah pagi ini Bapak merasa ada keluhan? ada sakit kepala. Oh, Bapak merasakan sakit kepala, apakah ada keluhan lain Pak seperti mual, muntah, pusing ataupun tremor? Tidak ada. Oh, tidak ada. Sebelumnya apakah Bapak pernah menggunakan kacamata? Tidak. Oke, tidak ada ya Pak. Baik Pak, tujuan saya datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan pada sistem saraf Bapak. Sebelumnya langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan, saya akan melakukan langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan. Saya akan memeriksa kedua bola mata Bapak. Saya akan sedikit memberikan refleks pada mata Bapak. Kemudian saya akan sedikit melakukan pengetukan pada kedua tangan dan kaki Bapak. Kemudian pemeriksaan pada mulut Bapak. Yang akan saya lakukan di Bapak sendiri kira-kira memakan waktu 20 hingga 30 menit ke depan. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia? Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, karena Bapak tidak ada pertanyaan, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Selagi saya mempersiapkan peralatan, Bapak boleh beristirahat terlebih dahulu. Permisi Pak. Iya. Permisi Pak, saya kembali lagi. Saya tutup samperan dulu ya Pak. Saya cuci tangan. Oke. Pertama-tama yang kajian pemeriksaan pertama yaitu GCS pasien, di mana pada saat perawat datang, pasien dapat membuka mata secara normal dan kemudian pasien dapat melihat perawat dan akan dinilai dengan 4. Kemudian GCS motorik pasien, di mana pada saat perawat meminta pasien untuk memberikan mengangkat tangan pada saat pengecekan nama, pasien dapat melakukannya dengan baik dan dengan angka 6. Kemudian GCS verbal pasien, di mana pasien dapat mengingat nama dan tanggal lahirnya secara tepat. Oke. Baik Pak, selanjutnya tindakan yang akan saya lakukan, Bapak boleh berduduk atau saya bantu? Oke. Kemudian tindakan yang dilakukan adalah mengecek indera penciuman pasien dengan cara memberikan sedikit beberapa bau ataupun aroma yang akan dirasakan oleh pasien. Oke Pak, Bapak bisa menutup matanya terlebih dahulu. Oke. Bapak bisa menutup hidungnya sebelah. Bawa apa Pak? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih, sebelahnya lagi Pak. Oke, kopi. Oke Pak, Bapak bisa membuka mata. Oke, pasien pada saat melakukan pemeriksaan, pasien dapat membedakan bau yang diberikan oleh perawat. Selanjutnya saya memiliki majalah. Kita akan mengecek kemampuan mata pasien. Bapak bisa baca ini. Pengkajian keperawatan sistem saraf. Oke. Pasien dapat membaca buku yang diberikan oleh perawat dengan jarak 35 cm. Kemudian oke. Selanjutnya Pak, Bapak boleh mengikuti gerakan tangan saya. Oke.
pada saat pemeriksaan ini pasien dapat mengikuti gerakan tangan yang dilakukan oleh perawat. Kemudian Pak, saya akan meletakkan kedua tangan saya di belakang telinga Bapak. Jika Bapak melihat tangan saya, boleh angkat tangannya Pak. Oke. Pada saat perawat meletakkan kedua tangan di belakang telinga pasien, pasien dapat melihat tangan perawat dengan normal. Oke. Kemudian saya akan mengkaji refleks, selanjutnya mengkaji refleks pada bola mata pasien menggunakan cahaya. Oke. Pada saat pemberian refleks cahaya pada kedua bola mata pasien, pupil mata pasien mengecil, di mana yang menandakan bahwa kedua mata pasien normal. Kemudian Bapak bisa menentukan rahang. Bisa menentukan rahang lagi. Oke. Pasien dapat mengantungkan gigi secara bersamaan tanpa ada hambatan. Oke. Selanjutnya mengkaji refleks pada kedua mata pasien dengan menggunakan kapas yang telah dibasahi. Bapak bisa melihat ke atas. Pada saat perawat memberikan refleks pada kedua mata pasien dapat mengedipkan kedua matanya. Oke. Selanjutnya, Bapak bisa tersenyum. Oke, bisa murung Pak. Oke, bisa mengangkat alis. Oke, pasien kesimetrisan wajah pasien normal, di mana pasien dapat tersenyum, dapat murung, dan juga dapat mengangkat alis secara bersamaan. Kemudian saya akan mengkaji indera perasa pada lidah Bapak. Saya akan menggunakan beberapa alat. Nanti Bapak boleh menutup mata dan Bapak harus membedakan rasanya. Oke, silakan Pak. Pahit. Manis. Oke. Pada saat pemeriksaan indera perasa pasien dapat membedakan antara rasa asin dengan manis secara benar. Kemudian mengkaji indera pendengaran pasien dengan menggunakan garpu tala. Siap Pak. Jika Bapak mendengarkan bunyi, nanti setelah siap bisa mengangkat tangannya ya Pak. Oke. Pasien dapat mendengarkan bunyi yang diberikan oleh perawat dengan menggunakan garpu tala. Selanjutnya Bapak boleh berdiri. Oke. Pada saat ini pasien disuruh untuk berdiri dan menutup mata selama 30-60 detik. Oke, Bapak bisa duduk kembali. Kemudian mengkaji refleks menelan pasien dengan cara meletakkan kedua jari di bagian leher pasien. Bapak bisa
menelan ludah. Sekali lagi. Oke, pasien dapat menelan ludah dengan baik tanpa ada hambatan. Kemudian saya akan sedikit memberikan menekan pada bagian bahu Bapak. Nanti Bapak boleh mengangkat bahunya ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. Oke. Pasien dapat mengangkat bahu secara normal dan secara bersamaan tanpa ada hambatan. Oke. Bapak boleh beristirahat lagi, boleh tidur kembali. Oke. Bapak bisa menggerpau tangan Bapak? Bisa mendorong tangan saya Pak? Oke, bisa diangkat Pak? Bisa diangkat lagi? Bisa dorong tangan saya? Bisa diangkat Pak? Diangkat lagi? Didorong kaki saya Pak? Diangkat? Diangkat? Didorong Pak? Diangkat? Diangkat lagi? Oke, Bapak boleh duduk kembali. Selanjutnya Bapak bisa mendorong lidah Bapak ke kiri ataupun ke kanan. Oke. Pasien dapat mengikuti instruksi di mana perawat meminta pasien untuk mendorong lidahnya ke kiri maupun ke kanan secara baik. Oke. Bapak bisa meletakkan jarinya di hidung. Bapak bisa mengikuti gerakan tangan saya. Oke. 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 Pasien dapat mengikuti gerakan tangan perawat secara bersamaan tanpa ada hambatan. Oke. Selanjutnya, Bapak bisa berjalan 1-2 meter ke depan. Oke, bisa berbalik lagi. Oke, bisa duduk Pak. Oke. Kemudian Bapak bisa berdiri. Kemudian Bapak angkat tangan 30 hingga 60 derajat. Oke. Bisa diturunkan lagi Pak? Boleh duduk kembali. Oke, pasien dapat mengikuti instruksi perawat di mana pasien dapat berdiri dan dapat mengangkat kedua telapak tangan ke atas secara simetris tanpa ada suatu hambatan. Selanjutnya Pak, saya akan mengkaji nyeri ataupun suhu yang Bapak rasakan saat ini. Bapak merasakan Dingin? ini panas. Oke. Pasien dapat merasakan nyeri. Pasien dapat merasakan nyeri ataupun panas yang diberikan oleh perawat. Kemudian melakukan pengecekan di bagian jari jempol pasien menggunakan garpu tala. Permisi Pak, bisa agak geser ke belakang. Bisa diangkat sedikit Pak kakinya. Nanti kalau ada itu getaran, Bapak boleh beritahu ya. Boleh angkat tangan nanti ya Pak. Ada. Oke, ada ya. Ada. Oke, pada saat mengkaji
melakukan pemeriksaan di bagian jempol pasien. Eh, pada saat mengkaji di bagian jempol pasien, pasien dapat merasakan getaran yang dilakukan oleh perawat menggunakan garpu talam. Kemudian melakukan pengetukan di bagian otot triceps tangan pasien. Bapak, kalau oke, siapa? Oke, nah sebelahnya Pak. Oke, siapa? Oke, selanjutnya pergelangan tangan pasien. Oke. Oke. Kemudian melakukan pengatukan di bagian lutut pasien. Permisi ya Pak. Oke. Yang satunya Pak. Oke. Kemudian di bagian pergelangan kaki pasien. Oke. 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 Pada saat melakukan pengetukan, pasien dapat merangsang refleks yang diberikan oleh perawat dan dapat menggerakkan kedua tangan maupun kedua kaki secara simetris. Bapak bisa tidur kembali. Bapak bisa buka baju ke atas sedikit. Oke. Saya akan sedikit memberikan rangsangan pada bagian abdomen Bapak. Bapak beritahu saya ketika Bapak merasa geli ya, ataupun Bapak merasa kumpul. Oke. Fungsi Pak untuk lagi. Kemudian di bawah telapak kaki pasien. Oke. Oke. Pada saat perawat memberikan rangsangan geli pada pasien, pasien dapat merasakan geli di bagian abdomen maupun di bagian telapak kaki pasien. Kemudian oke. Baik Pak, tindakan pengkajian saya telah selesai. Selanjutnya berbicara kepada pasien, memberitahukan bahwasanya pengkajian telah selesai dilakukan. Oke Pak, saya telah selesai melakukan tindakan. Apakah pada saat saya melakukan pemeriksaan tadi Bapak merasa ada keluhan ataupun merasakan ada nyeri? Tidak ada Pak. Tidak ada ya Pak. Baik Pak, berdasarkan hasil yang saya dapatkan ini nanti saya akan menyampaikannya kepada dokter untuk tindakan lebih lanjut lagi. Oke Pak? Sebelumnya saya telah selesai melakukan tindakan. 30 menit ke depan saya akan kembali untuk memberikan makanan kepada Bapak. Tapi sebelum 30 menit ke depan, jika Bapak membutuhkan suatu bantuan, Bapak bisa menekan bel di sebelah kanan Bapak
saya atau perawat yang lainnya akan datang untuk membantu Bapak. Oke, apakah Bapak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke Pak, saya cuci tangan dulu, saya bereskan tangan dulu. Buka sampiran.